Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami di mata kuliah Accounting Foundation. Nah, kemarin kita sudah ada di sesi 6. Nanti kita lanjut lagi di sesi 7. Nah, di sesi 6 kemarin kita kan sudah membahas nih mengenai siklus akuntansi di bagian penggolongan. Nah, nanti kita masih di dalam siklus akuntansi, tetapi di mana kita di jurnal penyesuaian. Nah, setelah kalian kemarin membuat ada buku besar dan juga neraca saldo, kemudian kalian ke tahap penyesuaian. Oke, langsung saja. Kenapa ada jurnal penyesuaian? Nah, di mana jurnal penyesuaian itu dilakukan karena untuk menyesuaikan antara catatan dengan real atau kenyataan yang ada di dalam perusahaan. Nah, di mana contohnya tuh seperti ini. Misal kemarin saat pembelian ballpoint di bagian akuntansi itu kan mencatat ada 5 ballpoint yang dibeli. Maka di catatan akuntansi kan berarti 5 ballpoint. Nah, kemudian saat mengecek di dalam lapangan atau di dalam perusahaan, oh ternyata ballpointnya sudah dipakai 4, tinggal 1. Nah, berarti kan berbeda nih yang ada di catatan dan yang ada di kenyataannya. Yang di catatan itu masih 5 ballpoint, tetapi yang di kenyataannya atau yang dinilai sebenarnya sudah dipakai 4 dan masih sisa 1. Makanya yang seperti itu harus ada penyesuaian. Nah, itu makanya dilakukan penyesuaian, yaitu istilahnya menyamakan yang ada di nilai catatan dan dengan nilai yang sebenarnya. Ini bisa kalian lihat juga di dalam PPT. Jurnal penyesuaian sendiri itu menyesuaikan nilai neraca saldo dengan nilai sebenarnya atau menyesuaikan nilai fisik dengan nilai catatan. Jadi biasanya itu sering terjadi di dalam perusahaan saat awal bulan itu perusahaan membeli perlengkapan buku, perlengkapan ballpoint dan lain-lain. Itu kan catatan awalnya itu pasti sesuai dengan yang dibeli. Tetapi kan dalam 1 bulan itu kan pastinya perusahaan melakukan kegiatan, ya kan, melakukan kegiatan apapun itu kayak gitu. Nah, pastinya dengan melakukan kegiatan otomatis nilai yang sebenarnya atau nilai yang ada di catatan itu berkurang. Contohnya tadi kayak ballpoint yang awalnya beli 5 kemudian sudah dipakai 4, berarti kan ballpointnya tinggal 1. Nah, makanya harus dilakukan penyesuaian. Oke, akun-akun yang perlu disesuaikan itu apa saja? Biasanya itu ada 6. Nah, di mana kalian lihat ada perlengkapan. Perlengkapan itu dilakukan penyesuaian karena apa? Karena adanya pemakaian otomatis berkurang, ya kan? Makanya perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian beban dibayar di muka. Nah, karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo, contohnya kayak apa, asuransi kayak gitu dan lain-lain. Nah, kemudian penyusutan aset tetap. Nah, di mana aset tetap ini contohnya seperti apa? Kendaraan kayak gitu, gedung. Otomatis kan dalam tahun-tahun berikutnya kan mengalami penyusutan, makanya perlu dilakukan penyesuaian kayak gitu. Makanya kan nilai yang dulu beli, misal kendaraan dulu belinya mobil 100 juta, tahun depannya kan sudah turun menjadi 90 juta, ya kan? Makanya harus ada penyesuaian nilai yang sebenarnya yang ada di real kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Nah, di mana di sini contohnya gini, perusahaan itu memberikan gaji karyawan biasanya kan di tanggal 30. Nah, tetapi perusahaan baru bisa memberikannya di tanggal 1. Makanya harus dilakukan penyesuaian. Beban yang masih harus dibayar di bulan sebelumnya itu akhirnya dilakukan di bulan depannya. Makanya harus dilakukan penyesuaian. Nah, kemudian pendapatan diterima di muka, yaitu nanti kan bingung nih, contohnya kita melakukan jasa, kita memberikan jasa, kita sudah menerima uang, tetapi kita belum memberikan jasa tersebut kepada konsumen atau nasabah atau pelanggan. Jadi kan kita masih bingung nih, orang kita belum melakukan jasa tetapi pelanggan sudah memberikan uangnya. Nah, nanti itu dicatat sebagai apa? Sebagai utang atau sebagai pendapatan, maka perlu dilakukan penyesuaian kayak gitu. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima nih, jadi karena ada penerimaan yang belum menjadi pendapatan, contohnya apa, seperti piutang kayak gitu kan. Jadi piutang kan belum sepenuhnya kita terima, makanya nanti harus ada penyesuaian. Oke. Nah, di mana kemarin kan kalian sudah membuat ada bukti transaksi, kemudian jurnal umum, kemudian buku besar dan neraca saldo. Nah, setelah itu kalian bikin neraca lajur. Nah, di mana neraca lajur itu isinya ada nomor akun, nama akun, ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo sudah disesuaikan dan laba rugi serta neraca. Nah, di mana
Nomor akun sendiri ini merupakan postingan dari yang sesi 6 kemarin. Ini dapat kalian lihat di sini. Di mana nomor akunnya ini, kemudian keterangan debit kredit itu diambil dari neraca saldo. Nah, jadi dari neraca saldo kalian pindahkan semua ke sini, pindahkan semua ke sini. Nah, ini kan pindahkan ke semua sini. Nah, kemudian ditambahkan dengan akun lain. Contohnya apa? Akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi nanti kalian kalau membuat neraca lajur itu kalau bisa per masing-masing akun, contohnya aset itu dikasih jeda kayak berapa baris kayak gitu. Kemudian utang misal ini kan utang kan sudah diketahui ada sampai 4, sampai dari utang usaha sampai utang bunga ya kan. Nanti kalian misal masih yang diketahui masih utang usaha, nanti bawahnya dikasih baris kosong kayak gitu, biar nanti saat penyesuaian kalian tinggal nambahin akunnya saja kayak gitu. Kemudian dan lain-lain sama halnya seperti modal, kemudian pendapatan, beban, misal yang diketahui itu baru beban gaji, baru beban listrik, itu nanti kalian tulis dulu yang sudah diketahui, kemudian bawahnya kalian kasih baris kosong untuk mengisikan untuk jurnal penyesuaian. Nah, setelah kalian bikin neraca lajur seperti ini, kemudian kalian lihat nih, untuk melakukan penyesuaian pastinya harus ada bukti memorial. Nah, bukti memorial sendiri itu merupakan bukti yang diberikan kepada manajer nih, dapat dilihat dari manajer akuntansi kepada teknisi akuntansi. Biasanya di mana di sini manajer itu melakukan istilahnya inspeksi atau pengecekan. Nah, pengecekan dari catatan akuntansi apakah sama dengan yang ada di dalam perusahaan. Nih misal ya, contoh di dalam ruangan di dalam perusahaan itu kan kemarin catatan akuntansinya itu ballpoint ada 5. Tetapi manajernya tuh melihat langsung di tempat. Loh, ini di catatan akuntansi 5, tetapi di dalam di dalam langsung atau di dalam real, di dalam ruangan itu hanya ada 1 ballpoint. Berarti harus dilakukan pengecekan, harus dilakukan penyesuaian. Nah, makanya bukti memorial ini merupakan bukti atau catatan dari manajer atau atasan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan sebuah penyesuaian. Nah, di mana di dalam bukti memorial ini ada nomor, ada tanggal, kemudian kepada siapa, dari siapa, dan ada isi memonya. Nah, isi memonya sendiri ini nanti yang akan menjadi acuan jurnal penyesuaian, di mana di dalam isi memo itu kan ada 7 catatan, berarti nanti ada 7 jurnal. Ada 7 jurnal untuk melakukan penyesuaian. Nah, langsung saja kita eksekusi ke dalam contoh soalnya. Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya kan, dari bukti memorial itu ada 7 istilahnya 7 memo, 7 isi memo atau 7 catatan yang akan kita lakukan penyesuaian. Nah, di mana di sini nanti kita lakukan penyesuaian mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 dapat kalian lihat perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari yaitu 5.450. Nah, kalian dapat melihat di sini ya kan nih, di mana di dalam penyesuaian ini ada rumus di mana ada metode neraca dan juga laba rugi. Metode neraca dan laba rugi sendiri ini itu untuk aset, yaitu untuk aset lancar, perlu diingat untuk aset lancar. Nah, jadi untuk aset lancar ini ada 2 metodenya, yaitu neraca dan juga laba rugi. Ini untuk aset lancar karena di sini perlengkapan itu kan masuk ke dalam aset lancar. Nah, makanya di sini menggunakan 2 metode ini. Kalian harus bisa mengamati apakah masuk ke metode neraca ataukah masuk ke metode laporan laba rugi kayak gitu. Misal masuk ke neraca itu apa kayak gitu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yaitu terpakai. Kalau masuk ke laba rugi ciri-cirinya apa? Sisa. Nah, kalian lihat di bukti memorial. Di bukti memorial apa? Oh, ada keterangan perlengkapan yang terpakai. Berarti kan terpakai. Nah, berarti di sini menggunakan metode neraca. Oke, jadi menggunakan metode neraca, kalian jurnalnya berarti beban perlengkapan pada perlengkapan kayak gitu. Nah, kemudian kalian bikin jurnalnya, nominalnya kalian tinggal memasukkan dari bukti memorial yaitu 5.450. Nah, setelah kalian bikin jurnal yang pertama, kalian posting ke dalam
tadi neraca lajur, oh beban perlengkapan ada di debit, perlengkapannya ada di kredit. Oke, kalian masuk ke dalam bukti sini. Beban perlengkapan kalian tulis di dalam debit 5.450, kemudian perlengkapan di kredit 5.450. Nah, setelah kalian bikin jurnal penyesuaiannya, kemudian kalian masukkan nominalnya, kalian kalian masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Oh, tadi gimana awalnya kan neraca saldo itu kan perlengkapan ada 6.500 di debit, ya kan. Kemudian karena ada jurnal penyesuaian itu masuknya ke kredit 5.450, maka yang di debit itu dikurangi yang kredit, yaitu 6,5 dikurangi 5.450, ketemunya berapa? 1.050, yaitu berada di bagian debit karena nilainya masih positif, yaitu debitnya itu kan lebih besar daripada kredit, makanya nilainya positif, yaitu ada di debit. Kemudian yang selanjutnya apa? Beban perlengkapan ada di debit. Nih, beban perlengkapan ada di debit, kalian masukkan di sini di jurnal penyesuaian 5.450, kemudian kalian total karena hanya ada satu nominal di bagian jurnal penyesuaian, karena di neraca saldo belum ada, makanya totalnya hanya satu, yaitu 5.450 di bagian debit. Kalian masukkan ke neraca saldo, disesuaikan. Itu yang perlengkapan. Untuk mempermudah lagi untuk memasukkan apakah masuk ke dalam neraca atau laporan laba rugi, caranya gini. Kalian lihat nih, perlengkapan ada nggak di neraca lajur? Kalau perlengkapan ada nominalnya, berarti itu istilahnya masuk ke dalam metode neraca. Tetapi misal contoh perlengkapan 0, nggak ada apapun keterangannya, berarti masuk ke laba atau rugi, dan nanti jurnalnya ini perlengkapan pada beban perlengkapan. Caranya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua kita pakai yang ini ya, yang di bukti memorial yang kedua kita bikin jurnalnya sewa yang telah jatuh tempo 5.000. Nah, kalian lihat di dalam neraca lajur sewa ada nggak? Oh, sewa ada nih 15 juta. Oke, kalau sewa ada, karena sewa itu masuk ke dalam aset lancar, berarti menggunakan dua metode tadi, metode neraca atau metode laba rugi. Nah, di mana di sini yang metode neraca atau laba rugi bisa dilihat jurnalnya seperti apa saja. Kemudian karena sewa tadi ada keterangannya di neraca lajur, maka sewa tersebut masuk ke dalam neraca, ya kan, sebesar 15.000 tadi, berarti kan masuk ke neraca nih karena sewa ada, ya kan, maka jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, ini jurnalnya, nominalnya tinggal kalian posting dari sini, dari bukti memorial 5.000. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam jurnal penyesuaian di sini, sewa dibayar di muka. Itu di jurnalnya dia bagian apa? Bagian kredit, berarti 5.000 bagian kredit, masukkan ke sini. Kemudian yang beban sewa bagian debit, maka 5.000 masukkan ke sini jurnal penyesuaian yang ada di debit. Nah, kemudian di total sewa dibayar di muka 15.000, kemudian penyesuaiannya 5.000 di kredit, berarti dikurangi jadi 10.000 karena besaran debit, makanya nilainya masih positif, yaitu di neraca saldo disesuaikan masuk ke dalam debit. Nah, sedangkan yang beban sewa karena dia di neraca saldo nggak ada, dia hanya baru di jurnal penyesuaian di bagian debit, makanya dia masuk ke dalam debit sebesar 5.000. Nah, caranya seperti itu. Oke, setelah itu lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu masih sama dia. Jadi yang ketiga itu kan ada asuransi yang telah jatuh tempo. Nah, asuransi di neraca lajur ada nggak? Oh, ada nih, asuransi dibayar di muka. Berarti kalau ada, berarti kan masuk ke dalam neraca. Oke, masuk ke dalam neraca. Berarti jurnalnya yang ini kalau masuk ke neraca itu intinya, kalau neraca itu kalau penyesuaian itu awalnya itu beban. Misal asuransi kan beban asuransi. Terus akun yang kedua itu akun aslinya asuransi apa? Asuransi dibayar di muka, kayak gitu. Berarti ini akunnya kalian bikin nominalnya dari bukti memorial 3.650. Kemudian setelah jadi jurnalnya kalian posting ke sini lagi. Caranya seperti itu, kalian posting ke dalam penyesuaian, kalian posting tadi caranya sama persis. Asuransi dibayar di muka masuk di kredit berapa, kemudian beban asuransi masuk di debit berapa, kayak gitu, 3.650. Nah, tinggal masukkan saja, kemudian di total. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke yang poin 4 di bukti memorial, yaitu
peralatan disusutkan itu ada 5.250. Berarti kalian ke poin 4. Nah, di sini dapat kalian lihat kalau di sini dia masuknya aset tetap. Nah, kalau peralatan dia kan masuknya ke aset tetap. Peralatan, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Gedung, kemudian tanah itu kan masuk aset tetap. Nah, kalau aset tetap itu tidak memakai dua metode lagi, tetapi dia memakai metode disusutkan, yaitu menyusutan. Nah, dimana di sini akun jurnalnya tuh seperti ini. Jadi cuman beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan senilai yang ada di dalam bukti memorial. Nah, itu ada di sini. Kalian lihat 5.250, berarti di dalam neraca lajurnya kalian tulis peralatannya, berarti berapa akumulasi penyusutan peralatan ini ya. Jadi di bagian kredit dia 5.250 kalian masukkan di neraca saldo, kalian masukkan juga di penyesuaian ya, jangan lupa. Kemudian di beban mana ya tadi, beban peralatan. Nah, di beban peralatan. Nah, di peralatan nih ya, nih peralatan penyusutan, beban penyusutan peralatan kalian masukkan di dalam debit, di penyesuaian di debit, kemudian di neraca saldo setelah disesuaikan kalian masukkan juga, jangan lupa di total lagi. Nah, itu untuk yang aset tetap, yaitu bukan menggunakan dua metode lagi tetapi menggunakan metode penyusutan saja. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalian ke nomor 5. Nomor 5 apa? Nomor 5 kalian dapat melihat nih di dalam sini. Nomor 5 mana ya bukti memorialnya? Gaji yang masih harus dibayar 13.200.000. Nah, berarti kan kita kan harus membayar gaji. Nah, berarti di mana di sini masuk ke dalam beban gaji. Nah, beban gaji otomatis kalau beban gaji itu kan hubungannya dengan utang karena kita belum bayar gaji karyawan kita, makanya masuknya ke dalam utang gaji. Nah, jadi penyesuaiannya itu beban gaji pada utang gaji senilai 13.200.000 itu masuk ke dalam beban. Nah, dimana kalau utang itu langsung saja dia tidak ada metodenya, dia langsung beban gaji pada utang gaji. Jadi yang akun debitnya itu beban, yang akun kreditnya itu utang, kalau yang penyesuaian yang utang kayak gitu. Nah, jadi langsung kalian masukkan ke dalam neraca lajur yang beban gaji tadi, kemudian juga yang masuk ke utang gaji sama halnya di sini kalian masukkan. Nah, itu makanya kemudian di total. Nah, selanjutnya setelah itu kalian ke nomor 6, bunga yang masih harus dibayar. Nah, bunga yang masih harus dibayar berarti kita masih harus membayar bunga. Berarti masuknya kan utang ya kan, masih harus dibayar kayak gitu, masih harus dibayar. Jadi kalimatnya tuh bener-bener kayak dipahami kayak gitu. Berarti karena itu masih utang, otomatis yang akun pertama yang debit itu beban, kemudian akun kreditnya utang, kemudian nominalnya sesuai dengan yang ada di bukti memorial. Setelah itu kalian posting lagi ke dalam neraca lajur, kalian masukkan ke dalam beban bunga nih ya 750 di penyesuaian. Kemudian yang di dalam neraca saldo disesuaikan itu tinggal menjumlahkan saja. Nah, sama halnya dengan tadi beban utang sama utang gajinya juga sama. Kemudian yang terakhir ada apa ini? Ada pendapatan diterima di muka 3.500. Nah, pendapatan ini juga ada dua metode neraca atau metode laba rugi. Nah, kemudian kalian lihat di sini pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka di neraca saldo ada nggak kayak gitu? Oh, ada. Berarti kalau ada pakai metode neraca. Intinya seperti itu, pakai metode neraca. Nah, di mana di sini kalian langsung bikin jurnalnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa senilai yang ada di bukti memorial. Nah, kemudian setelah bikin jurnalnya kalian posting ke dalam neraca lajur sama kayak yang tadi ya, contohnya yang di awal tadi. Nah, caranya seperti itu. Oke, selesai sesi 7 kita sampai di sini. Misal ada pertanyaan, nanti silahkan hubungi saya di alamat email atau nomor ponsel, ataupun nanti pas waktu saat
ada kuliah langsung, silahkan ditanyakan saja. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.